khoslatani. Kalau batasan saya itu Ma'lam anna tasawwufa lahu khoslatani al-istiqamatu ma'allahi ta'ala wa sukuna 'anil khalqi faman istaqama ma'allah azza wa jalla wa asana khuluquhu bin nasi wa 'amalahum bil hilmi fa huwa sufiyyun wal istiqamatu an yabdiya hadha nafsihi ala amrillahi ta'ala wa husnul khuluqi ma'an nasi alla tahmilan nasa ala muradi nafsika bal tahmilan nasa ala muradihim ma lam yukhalifu syar'a. Ma'lam anna tasawwufa lahu khoslatani, kemudian ketahuilah wahai anakku bahwa sesungguhnya tasawuf itu mempunyai dua karakter, al-istiqamah ma'allah ta'ala wa sukun 'anil khalqi, istiqomah bersama Allah Ta'ala dan tenang, tentram, nyaman bersama makhluk. Faman istaqama ma'allah, maka barang siapa beristiqomah bersama Allah Azza wa Jalla dan berbuat dan memperbaiki dan berbuat baik akhlaknya dengan manusia, wa amalahu bil hilmi, dan bermuamalah dengan manusia dengan perilaku yang baik, fahuwa sufiyun, maka orang tersebut adalah orang ahli sufi. Wal istiqomah, dan istiqomah adalah ayat dia hadha nafsihi. Istiqomah adalah menebusi bagian dirinya sendiri, menebus bagian dirinya sendiri, nafsu dirinya sendiri ala amrillahi, untuk melaksanakan perintah-perintahnya Allah. Wa husnul khuluq ma'an nas, dan berakhlak yang mulia bersama manusia, alla tahmilan nasa, agar supaya alla tahmilan nasa, wa husnul khuluq ma'an nas, akhlak yang baik bersama manusia itu seperti apa? Alla tahmilan nasa ala muradi nafsika, jangan kau bawa manusia umatmu untuk mengikuti nafsumu. La tahmilan nasa ala muradi nafsika, jangan kau ikuti dan jangan kau giring manusia jamaahmu untuk mengikuti keinginan nafsumu. Bal tahmilan nafsaka ala muradihi, bahkan kau bawa dirimu untuk mengikuti keinginan manusia, keinginan umatmu, malam yukhalifu syar'a, selagi hal tersebut tidak menyalahi syariat. Summa innaka sa'altani 'anil ubudiyyati wa hiya thalathatu asya'. Kemudian kau bertanya kepadaku wahai anakku tentang ubudiyah. Ubudiyah itu thalathatu asya', itu ada tiga perkara. Ahaduha muhafadzatu amri syar'i, yang namanya ubudiyah itu muhafadzatu amri syar'i, menjaga, merawat perintah-perintah syariat. Yang kedua, bertaniha ar-ridha bil qada' wal qadar wa bismillahi ta'ala. Yang kedua, yang namanya ubudiyah adalah ridha dengan ketentuan dan ketetapan dan pembagian dari Allah Ta'ala. Yang ketiga, wa thalithuha tarku ridha nafsika fi talabi ridha Ta'ala. Yang ketiga, meninggalkan keridhaan dirimu, keridhaan nafsumu demi untuk mencari keridhaannya Allah. Wa sa'altani 'ala tawakkul, dan kau bertanya kepadaku wahai muridku, wahai anakku, tentang masalah tawakal. Wa huwa ayastahkima i'tiqadaka billahi ta'ala fima wa'ada. Yakni tawakal adalah antastahkima i'tiqadaka, kau kokohkan i'tiqadmu, keyakinanmu kepada Allah Ta'ala dengan apa-apa yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Yakni ta'taqidu annama qudira laka sayasilu ilaika la mahalata wa in jahada kullu man fil 'alami 'ala syarfihi angkat wa ma lam yuktab la yasila ilaika wa in sa'adaka jami'ul 'alam. Yakni yang namanya tawakal adalah kamu yakin bahwasanya segala sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah pasti akan sampai kepadamu, la mahalata, dengan pasti dan pasti. Pasti apapun yang ditakdirkan oleh Allah, ditentukan oleh Allah untukmu, pasti akan sampai kepadamu, walaupun
seluruh manusia, umat manusia di muka bumi ini, di alam dunia ini, semuanya bersatu padu untuk menghalang-halanginya biar tidak sampai kepadamu. Wa ma lam yukrab la yasilu illa yasila ilaika wa yasa'adaka jami'ul alam. Dan apa-apa yang tidak ditakdirkan oleh Allah untukmu, maka tidak akan sampai kepadamu, walaupun seluruh manusia, jin, dan semua penduduk di alam dunia ini bersatu untuk membantumu biar memperoleh sesuatu tersebut, maka tidak akan sampai kepadamu. Itulah yang namanya tawakal. Wasa'altani 'anil ikhlas, kau bertanya tentangku tentang ikhlas. Ikhlas itu adalah bahwa ayyakuna antakuna a'maluka kulluha lillahi ta'ala. Kau tanyakan ikhlas, ikhlas itu adalah semua amal-amal kamu itu semuanya untuk Allah Ta'ala. Wala yartah qalbuka, dan jangan kau bangga hati. Jangan kau bangga hati bimahani binasi, dengan pujian-pujian manusia. Wala tubali bima dammatihim, dan kau tidak hiraukan apa-apa yang mereka cela kepadamu. Ikhlas itu adalah semua amal-amal kamu, perbuatan kamu, semuanya kau tujukan untuk Allah Ta'ala. Tidak bangga hatimu ketika dipuji manusia, tidak kau hiraukan ketika kau dicela dan dicaci oleh manusia. Itulah ikhlas. Wa'alam anna riya yatawalladu min takdiril khalqi. Yang namanya riya adalah muncul dari pengagungan kepada makhluk. Ada bahasa pengagungan makhluk, ada bahasa keinginan diagungkan oleh makhluk, maka nanti akan muncul yang namanya riya. Karena riya yatawalladu min takdiril khalqi. Yang namanya riya, pamer, ujub, semuanya itu timbul lahir dari pengagungan makhluk. Kita pengen diagungin sama makhluk, nanti akan timbul penyakit yang namanya riya. Wa ilajuhu, dan obatnya riya adalah antarahum musakhkharina tahdal qudrati wa tasabahum. Wa ilajuhu, dan obatnya riya adalah kau pandang mereka itu manusia yang semuanya musakhkharina tahdal qudrati, semuanya tunduk di bawah kekuasaan Allah, dan kau anggap mereka al-jamadati fi adam fi salihati wal syaqati min mura'ati. Kau anggap manusia itu seperti benda-benda padat, anggap aja mereka kayak batu, kayak kayu, ada ikut bergerak. Di mana kayu-batu tersebut tidak bisa mendatangkan kenyamanan, batu tersebut tidak bisa mendatangkan kenyamanan, wal masyaqah, dan tidak bisa mendatangkan kesulitan rintangan, kesulitan apapun. Batu kayu tidak menimbulkan kita sulit dan sebagainya. Kita perlu suami Quran agar kau selamat dari pamer riya tersebut. Jadi riya itu obatnya adalah kalian melihat manusia itu tunduk semuanya di hadapan kekuasaannya Allah, tunduk di bawah kekuasaannya Allah. Mau sehebat apapun semua manusia termasuk kita, semuanya tunduk di bawah apa-apa, punya kekuatan apa-apa. Anggap aja semua manusia sehebat apapun, anggap seperti batu dan kayu. Kita mau sholat sebanyak apapun, anggap aja kita nggak dilihat manusia, kita lagi dilihat batu sama kayu. Kita lagi puasa, kita lagi ngaji, kita lagi kemana, kita lagi beramal baik. Ketika dilihat manusia, anggap saja tidak dilihat manusia, tapi mereka itu semua batu dan kayu. Insya Allah obat yang seperti itu nanti kita akan dijauhkan dari riya. Wa mata tasabuhum dawi qudratin wa iradatin layyab'aduka angkar riya. Dan sekali kau menganggap manusia itu punya kekuatan, punya kehendak, punya kekuasaan, kau pandang mereka seperti itu, maka kau tidak akan selamat dari yang namanya riya. Ayyuhal walad, duhai anakku, wal baqi min masailika ba'daha masturun fi musannafati fatlubuhu thamata wa kitabatu ba'dha haram. Duhai anakku, wasiat Imam Ghazali berikutnya untuk muridnya.
Wal baqi min masailika ba'daha masturun. Selebihnya dari permasalahan-permasalahan yang kau tanyakan kepadaku, sebagiannya telah tertulis di dalam kitab karangan-karanganku, maka carilah di sana. Wa kitabatu ba'diha haramun, dan menuliskan nasihat-nasihat daripada selebihnya itu adalah haram. I'mal, lakukanlah anta bima ta'lam liyankashifa laka ma lam ta'lam. Laksanakanlah, amalkanlah dengan apa-apa yang telah kamu ketahui, maka kau akan dibukakan perkara-perkara yang belum kau ketahui. Amalkanlah apa-apa yang kamu ketahui agar terbukalah apa yang belum kamu ketahui. Ayyuhal walad, duhai anakku, ba'dal yaum, setelah hari ini, la tas'alni ma ushkila alaika, jangan kau tanyakan lagi kemuskilan-kemuskilanmu itu illa bilisanil jinan, kecuali dengan bahasa hati. Cukup dengan bahasa hati. Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Ta'ala, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Walau annahum sabaru, andai kata umat manusia itu mau bersabar, hatta takhruja ilaihim, sehingga engkau wahai Muhammad mau keluar menemui mereka, lakana khairan lahum, maka hal tersebut lebih baik bagi mereka. Firman Allah surat Al-Hujurat, waqbal nasihatal Khadir, dan terimalah nasihatnya Nabi Allah Khadir alaihi salam. Hina qala, ketika Nabi Khidir berkata, fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra, maka jangan tanyakan kepadaku segala sesuatu sampai aku menerangkannya dan menjelaskannya kepadamu. Nabi Khidir menjelaskan kepada Nabi Musa, jangan banyak tanya, nanti kalau ada apa-apa, saya melakukan apa, saya berbicara apa, jangan banyak tanya sampai saya menjelaskannya kepadamu, kata Nabi Khidir dalam Al-Quran. Wala tasta'jil hatta tablugha awanahu yukshaf laka wa tarahu, dan jangan kau terburu-buru sampai sampai pada waktu dibukakannya untukmu, dan maka kau akan melihatnya. Saurikum ayati fala tasta'jilun, maka kau akan melihat tanda-tanda kekuasaanku, maka janganlah engkau tergesa-gesa. Fala tas'alni qablal waqti, jangan kau tanyakan kepadaku sebelum waktunya. Wa tayaqqan, dan yakinlah, innaka la tasilu illa bisair, bahwa sesungguhnya engkau tidak akan sampai illa bisairi, kecuali dengan melakukan perjalanan spiritual. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala dalam surat Ar-Rum, awalam yasiru fil ardi fayanzuru ila akhiril ayat. Apakah kamu semuanya tidak mau melakukan perjalanan fil ardi, perjalanan spiritual, fil ardi, di muka bumi ini, fayanzuru, maka lihatlah, maka kalian akan melihat. Ayuhal walad, duhai anakku, billahi, demi Allah, intasir tarol ajaiba, kalau kamu mau melakukan perjalanan spiritual seperti itu, maka tarol ajaiba, kau akan melihat keajaiban-keajaiban. Kita ikut apa yang menjadi kehendak Allah kepada kita, kita ikutin, kita ngalir apa yang digariskan oleh Allah, maka tarol ajaiba, kalian akan melihat keajaiban-keajaiban fi kulli manzilin, pada setiap-tiap tempat. Wabdul ruhaka, dan serahkanlah ruhmu, fa inna ra'sa hadzal amra, karena sesungguhnya pokok dari perkara ini adalah badlur ruh, adalah menyerahkan ruh. Kama qala Dhunnun al-Misri, seperti yang diucapkan oleh Sayyidi Syekh Dhunnun al-Misri rahimahullahu ta'ala li ahadi talamidatihi, pada sebagian muridnya, in qadar ta'ala badlir ruh fata'al, kalau kamu memang mau mengaji kepadaku, mau enggak kamu menyerahkan ruh kamu? Kalau kamu mau menyerahkan ruh kamu, fata'al, maka sini ngaji. Wa illa fala, kalau kamu enggak mau menyerahkan ruh kamu, maka enggak usah ngaji. Fala tashtagil, maka jangan kau bikin sibuk dirimu biturhati sufiyah, ngapain kau ngaji-ngaji kalam-kalam sufi, bualan-bualan orang sufi dan lain sebagainya. Ayyuhal walad, duhai anakku, inni ansahuka bi thamaniyati asya'a, aku menasehatimu dengan 8 perkara. Iqbalha minni, terimalah itu dari aku, li alla yakuna ilmuka khosman alaika yaumal qiyamah, jangan sampai
Terimalah nasihatku, jangan sampai nanti ilmumu itu menjadi musuhmu di hari kiamat. Jadi kita dikasih Imam Ghazali 8 perkara, yang ketika 8 perkara ini kita lakukan, maka insya Allah ilmu kita tidak akan menjadi musuh kita di hari kiamat. Ta'malu minha arba'ah wa tada'u minha arba'ah. Kau laksanakan dari 8 tadi 4 perkara. Wa tada'u minha arba'ah, dan kau tinggalkan dari 8 perkara tadi 4 perkara. Yang 4 perkara kau laksanakan, yang 4 perkara kau tinggalkan. Apa yang 4 perkara yang harus kau tinggalkan? Amal lawati tada, adapun perkara yang harus kau tinggalkan adalah fa'ahaduha. Yang pertama, Allah tunadiroha ahadan fi mas'alatin mastata'ta. Jangan kau pernah berdebat dengan seseorang pada masalah-masalah tertentu semampumu. Tinggalkanlah perdebatan. Li'anna fiha afatin katsirah, karena di dalam perdebatan itu ada afat yang banyak. Fa itsmuhuma akbaru min naf'iha. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Karena idhiya manba'u kulli khuluqin damimin. Karena perdebatan itu adalah sumber dari setiap akhlak-akhlak tercela. Karyai seperti ria, wal hasad dan hasad, wal kibir sombong, wal higid dan mencela-cela, wal adawah permusuhan, wal mubahah dan unggul-unggulan, wa ghairiha dan lain sebagainya. Orang kalau udah debat, yang menang nanti merasa unggul, yang kalah nanti hasud dan sebagainya seperti itu, menjadi timbullah, kalau udah begitu timbullah permusuhan dan lain sebagainya, perdebatan. Maka tinggalkanlah perdebatan semampumu. Itu adalah wasiat Imam Ghazali untuk muridnya. Yang pertama yang harus ditinggalkan, tinggalkan perdebatan. Naam, law waqa'a mas'alatun bainaka wa baina syahsin aw qaumin. Walaupun ada masalah antara dirimu dengan orang atau satu kaum atau satu jamaah, wa kanat iradatuka fiha ayyadharul haqqu, sedangkan keinginanmu adalah untuk mencari kebenaran, wala yudayya dan tidak menyia-nyiakan umur, maka jaza al-bahthu, maka boleh kalau mau membahasnya permasalahan tersebut. Lakin akan tetapi litil kal iradah alamatani, keinginan seperti itu ada 2 tanda. Kalau kita punya permasalahan yang harus diperbincangkan, diperdebatkan, silahkan, selama itu untuk mencari satu kebenaran dan tidak untuk menyia-nyiakan umur. Yang pertama tandanya, ahaduhuma alla tufarriqa baina ayyan kashifal haqqu ala lisanika wa ala lisani ghairika. Yang pertama, kau harus menerima kebenaran nanti muncul dari lisannya siapa. Kalau kita mau membahas satu masalah, kok kebenaran ternyata timbul dari musuh kita, kita harus taslim, kita harus menerimanya. Kalau nggak begitu, mending kalian nggak usah membahasnya. Kalau kamu nggak mampu untuk membahas kebenaran, maka nggak usah membahasnya. Kalau kamu tidak terima kebenaran itu muncul dari musuhmu. Wathaniyah, dan yang kedua, ayyakuna al-bahthu fil khala'i ahabba ilaika min ayyakuna fil mala. Yang kedua, kalau mau membahas perkara tersebut, kalau ingin membahas perkara yang diperdebatkan, maka perkara itu dibahas di tempat yang sepi, itu lebih kau senangi daripada di tempat yang ramai. Kalau mau membahas tempat yang sepi. Kalau kita sekarang kan kagak, dibahas, disoting, disebarin, tonton semua manusia, debat, tarung di situ. Kayak lagi nonton ayam lagi diadu. Nah, nonton debat seru, kita senang, tinggal keplok-keplok, tinggal nyela-nyela, dosa. Wasma ini adzkurulaka hahuna, dan dengarkanlah sesungguhnya aku menasehatimu dalam hal ini, faidatan, dalam satu faedah. Wa'alam anna su'ala 'anil mushkilat ardu maradil qalbi. Ketahuilah wahai anakku bahwa menanyakan dari satu kemuskilan, perkara yang muskil itu adalah satu dari sekian penyakit hati yang membutuhkan kepada dokter. Al-ilat tabib, membutuhkan kepada dokter. Wal jawabu lahu sa'yun la li islahi maradihi, dan jawabannya adalah berjalan dengan kebaikan daripada
penyakitnya, kesembuhan daripada penyakitnya. Wa'lam annal jahilina al-marada qulubuhum, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang bodoh, yang sakit hatinya, yang hatinya berpenyakit, wal ulama ul atibba'u, dan ulama semuanya, dan ulama al atibba, dan ulama adalah para dokternya, wal alimun naqis, dan seorang yang berilmu, an-naqis, yang kurang ilmunya, la yusinul mu'alajata, yang tidak bisa membuat sembuh, menyembuhkan penyakit tersebut. Wal alim, dan orang yang berilmu, al kamil, yang sempurna, la yu'aliju kulli maridin, tidak bisa menyembuhkan setiap yang sedang sakit, setiap penyakit. Orang yang ilmunya sempurna tidak bisa menyembuhkan semua penyakit. Bal yu'aliju man yarju qabulal mu'alajah, bahkan bisa menyembuhkan, akan tetapi bisa menyembuhkan man yarju qabulal mu'alajah, orang-orang yang mau menerima obat, wassalahi, dan disembuhkan. Orang sakit gak mau minum obat, kira-kira sembuh gak? Dirawat capek-capek di rumah sakit, nggak mau minum obat, sakit aja, diem aja di rumah sakit, nunggu sembuhnya sendiri. Capek dokter meriksa, capek dokter ini, dokter resepnya nggak dipakai, obatnya nggak diminum, dan lain sebagainya. Dibayarin aja. Sakit kepala, bodreknya nggak diminum gitu, diliatin aja, ditontonin. Dan dia nggak mau sembuh, walam yuridul sholat, dan dia tidak mau sembuh. Ya udah niat gak mau sembuh, gak mau minum obat, ya udah. Mau dokter setinggi apapun ilmunya gak bisa menyembuhkan. Wa idza kanatil illah, dan jika penyakit tersebut muzminatan, sudah kronis, au agiman, atau sudah parah deh, la taqbalul ilaj, yang tidak bisa menerima obat, fa hadzaqatut tabibi fihi, maka dokter yang cerdas akan berkata, ayyagula hadza la yaqbalul ilaj, orang yang ini sudah tidak bisa diobatin, fala tashtagil fi, maka nggak perlu dibikin, nggak usah repot-repot ngerawat orang yang begini, dia udah nggak mau minum obat, dan nggak mau ini, memang udah sakit, udah apain dirawat repot-repot. Kata dokter yang cerdas berarti begitu. Bimudawatihi, dengan mengobatinya repot, bawa ke klinik, bawa ke rumah, orang udah nggak mau minum obat, udah nggak mau sembuh, ngapain? Sama orang penyakit hati juga begitu. Dinasehatin, kasih obat kayak apapun gitu, lawang udah nggak mau nerima nasihat, gimana mau sembuh hatinya? Li'anna fihi tadhi'al umur, hal seperti itu dinasehatin sampai doer bibir kita, cuma menyia-nyiakan umur. Summa alam, ketahuilah, anna maradul jahli, yang namanya sakit bodoh itu ala arba'ati anwa'in, itu terbagi menjadi 4 macam. Ahaduha, yang pertama, yaqbalul ilaj, sakit bodoh yang mau menerima obat. Wal baqi la yaqbal, yang selainnya tidak mau menerima obat. Bodoh yang mau diobatin, ada bodoh yang kagak mau diobatin. Ammal ladzi la yaqbalul ilaj, adapun penyakit yang mau menerima obat, fa ahaduha man kana su'aluhu wa i'tiraduhu an hasadihi wa bughdhihi. Amal ladzi la yaqbalul ilaj, penyakit bodoh yang tidak mau diobatin itu adalah orang yang suka nanya, kemudian pertanyaannya itu dipertentangkan ya kepada orang yang ditanyai dengan hasud, an hasadihi wa bughdhihi, dan emosinya sendiri, egoisnya dan emosinya sendiri. No, orang yang tanyanya model kayak begitu itu nggak usah dijawab. Fakullama tujibuhu, maka setiap kau jawab pertanyaan-pertanyaannya bi asanil jawab, dengan jawaban yang paling bagus, wa as-sahih wa awdahi, dan jawaban yang paling fasih, wa awdahihi, dan jawaban yang paling jelas, fala yazidu lahu dzalika illa bughdan wa aduwatan wa hasadan, maka tidak akan kau dapatkan kecuali hanya permusuhan, emosi, dan dengki. Orang yang tanya kepadamu modelnya kok tanyanya seperti itu, maka fattariqu alla tashtagila bijawabi, maka
Caranya adalah nggak usah kau repot-repot menjawabnya. Faqad gila, maka sudah dikatakan dalam syair, kullul adawati qad turja izalatuha illa adawata man adaka an hasadin. Bahar apa ini? Bahar basit. Mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun kullul adawati qad turja izalatuha illa adawata man adaka an hasadin mustafilun fa'ulun mustafilun fa'ulun. Bahar basit. Kullul adawati, setiap permusuhan, qad turja izalatuha, bisa diharapkan untuk benahi. Kalau ada musuhan didamaiin masih bisa, kecuali illa adu wa taman adakan hasad, kecuali orang yang memusuhimu atas dasar hasud. Kalau udah dasarnya hasud, mau didamaiin kayak apa udah nggak bisa. Ini kullul adawati qad turja izalatuha illa ada wa taman adakan hasadin. Musuhan kita musuhan kayak apa kalau nggak didasari hasud? Ntar lagi juga damai, ntar lagi juga gandengan tangan lagi. Tapi kalau udah dasarnya hasud, sampai 7 turunan nggak kelar-kelar. Fayan bagi antu'ridu anhu, maka seyogyanya selakiaknya kamu berpaling dari orang yang seperti itu, wa tatrukahu ma'amarodhi, tinggalkan dia, biarin dia bersama penyakitnya. Qallallahu ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, fa'arid amman tawalla an dzikrina walam yurid illal hayatad dunya, maka berpalinglah dari siapa? Amman tawalla, orang-orang yang berpaling dari apa? An dzikrina, dari peringatan kami, walam yurid, dan illal hayatad dunya, dan keinginan mereka itu hanyalah kehidupan dunia. Wal hasud, dan hasud bikulli ma yaqul wa yaf'al yuqidun nar fi zar'i amali. Yang namanya hasud, dengan segala sesuatu yang kau ucapkan, segala sesuatu yang kau kerjakan, kamu dengki dengan perkataanmu, kamu dengki dengan perbuatanmu. Hal tersebut hanyalah menyalakan api di dalam kebun amal-amalmu. Kama qala Nabi, seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al hasadu yakulul hasanat kama takulun narul hatabah. Hasud itu akan memakan perbuatan-perbuatan baik, amal-amal baik kamu, kama takulun narul hatabah, seperti api memakan kayu bakar. Wasani, yang kedua, anakku, penyakit yang tidak bisa penyakit bodoh yang tidak bisa diobati. Antakuna illatuhu minal hamakoh. Kalau penyakitnya ini sumbernya dari hamakoh. Hamakoh ini apa? Hamakoh ini tolol. Wahwa aidon la yaqbalul ilaj, tidak bisa menerima obat, nggak bisa diobatin. Kama qala Isa, seperti yang seperti yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihi salam. Inni ma'ajaztu an ihya'il mauta. Aku tidak lemah untuk menghidupkan sesuatu yang mati. Orang mayit dihidupin nama Nabi Isa kecil. Obat ajas tuh an mu'alajatil ahmaq. Tapi aku nggak bisa untuk mengobati orang yang bloon, tolol. Kecuali dia mau belajar. Wadzalika rajulun yastagilu bi talabil ilmi, dan begitu pula rajulun yastagilu bi talabil ilmi zamanan qalilan. Seorang laki-laki yang sibuk mencari ilmu, tetapi masanya sebentar, singkat. Wa yata'allamu syai'an minal ilmi, dan belajar ilmu akli, ilmu akliyah dipelajari, belajarnya cuma singkat, sebentar doang. Wa syar'i, ilmu syariat, belajarnya sebentar doang. Wa yas'alu fayas'alu wa ya'taridu min hamaqatihi, dan dia pun bertanya dan memperdebatkan masalah-masalah agama dan lain sebagainya, min hamaqatihi, dengan kebodohannya, alal alimil kabir, kepada orang alim yang besar.
alladzi madha umruhu fil ulumil aqliyah wa syar'iyyah, yang mana orang besar alim besar tersebut sudah melewati umurnya digunakan untuk membahas ilmu-ilmu aqliyah dan ilmu-ilmu syar'iyyah. Ini orang yang baru belajar sebentar, belajar 1-2 hadis, belajar ilmu akal sebentar, ilmu syariat sebentar, langsung ketemu orang alim besar. Itu orang alim besar diajak debat, diajak ini, diajak bertentangan tentang masalah perbedaan ilmu ini ilmu itu, sosokan udah, padahal tuh orang alim besar udah melewati umurnya dalam ilmu-ilmu akliyah wa syar'iyyah. Hadzal ahmaq, inilah kebodohan dan ketololan, la ya'lamu wa yadhunnu an ma uskil alaih, dan dia la ya'lamu, dia tidak tahu dan dia menyangka annama uskil alaih, sesuatu yang ditanyakan, yang dimuskilkan, wa aidan muskilun 'alal 'alimil kabir. Dia kira orang yang alim besar tadi juga merasakan masalah itu masalah yang besar, dikiranya. Dia bawa satu masalah kepada kiai gede, ulama gede. Wah, ini pasti kiai sono juga nggak tahu jawabannya ini begitu. Merasa begitu. Fayan bagi Allah tashtagila bi jawabih. Kalau kedatangan orang fa idza lam ya'lam hadzal qadra, kalau orang tersebut tidak mengetahui kedudukan kadarnya seperti itu, yakunu su'aluhu minal hamaqah, berarti pertanyaannya sumbernya dari ketololan, kebodohan. Fayan bagi Allah tashtagila bijawabih, maka selayaknya bagi kamu untuk jangan sampai sibuk dengan menjawabnya, enggak usah diladenin. Wasalisu, yang ketiga, ayakuna mustarsyidan, yang ketiga orang yang penyakit bodoh itu mustarsyidan, dia minta petunjuk. Wa kullu ma la yafhamu min kalamil akabir, dan setiap perkara ucapan yang tidak dia fahami dari ucapan-ucapannya ulama-ulama besar, yuhmalu ala qusuri fahmi, dibawa dicerna dengan pendeknya kefahamannya. IQ-nya yang terbatas. Wa kana su'aluhu lil istifadah, dan pertanyaannya itu bertujuan untuk mencari faedah. Lakin yakunu balidan, akan tetapi orang tersebut balid itu apa ya? Susah untuk pikirannya ini ya, IQ-nya jongkok dah gitu. La yudrikul haqaiq, tidak bisa menerima hakikat ilmu. Diajarin begini ya nggak mampu, orang IQ-nya cuma segitu, dijelasin segitu ya nggak bakal. Tapi dia nanya kepada orang alim yang besar dan pengen minta istifadah, mencari faedah. Fala yang bagi al istighol, maka jangan perlu, nggak usah kau sibukkan dirimu untuk menjawabnya, nggak usah dihiraukan juga. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirna an nukalliman nasa ala qadri uqulihim, kami diperintahkan oleh Allah ini agar supaya menyampaikan syariatnya Allah ini dengan kadar akal manusia, akal umatnya. Ilmunya, materinya gede, ternyata yang nanya nih IQ-nya belum nyampe. Jadi nggak usah dibahas, nggak usah dijelasin sampai detail gitu. Sudah dijelaskan dengan bahasa mereka saja. Kalau orang yang seperti itu modelnya. Wa ammal maradu, yang keempat, yang terakhir. Wa ammal maradu, yang keempat. Orang yang sakit bodoh, alladzi yaqbalul ilaj, yang mau menerima obat, yang bisa diobatin. Orang bodoh yang bisa diobatin itu adalah fahuwa ayyakuna mustarsyidan. Dia pengen mencari petunjuk. Akilan, dia punya akal. Fahiman, dia juga faham. La yakunu maghlubal hasadi wal ghadabi wa habbi syahwati wal jah wal mal, yang tidak dirinya itu dikalahkan oleh hasud, tidak dikalahkan oleh emosinya, tidak dikalahkan oleh cinta menuruti syahwatnya, tidak dikalahkan oleh keinginan untuk mendapatkan pangkat dan harta. Orang yang tanya, datang ke kamu, pengen nyari petunjuk, pengen minta nasihat, dia kok berakal, dia juga paham, dia juga tidak didasari rasa hasud, tidak didasari rasa emosi, tidak didasari nuruti syahwatnya, tidak didasari pengen dapat duit, pengen dapat derajat, pangkat, dan lain sebagainya. Wa yakunu talibat thariqil mustaqim, dan orang tersebut itu termasuk orang-orang yang mencari jalan yang lurus. Walam yakun
yakun su'aluhu, dan persoalannya yang ia pertanyakan, wa i'tiraduhu an hasadin, pertanyaannya apa yang ia tanyakan bukan berdasar dari rasa hasud, wa ta'annutin, dan menentang, wamtihanin, dan juga tidak bermaksud untuk menguji. Kan ada orang yang tanya tapi buat ngetes, ada orang bertanya pura-pura nggak ngerti, itu untuk menantang dan lain sebagainya. Seberapa sih ilmunya tuh orang dan sebagainya begitu. Tapi dia pura-pura nanya. Ini enggak tidak dasar dari seperti itu. Ini orang tanya benar-benar. Jadi kalau udah ketemu seperti ini, wahada yaqbalul ilaj, ini orang yang bisa disembuhkan penyakitnya. Kalau dia nanya pasti nanti akan pinter. Tidak semua orang nanya itu nanti jadi pinter, tidak. Lihat dulu orangnya yang bertanya seperti apa. Wa'tiradu apa? Fayajuzu an tashtagila bijawabi su'alihi, maka kamu boleh menjawab pertanyaannya, bal yajibu 'alaika ijabatuhu, bahkan kau wajib menjawabnya. Itu 4 hal macamnya orang-orang yang bodoh, sakit bodoh yang bisa diobati dan yang tidak bisa diobati. Itu yang pertama tadi adalah hal nasihat. Yang pertama tadi udah. Nasihat yang pertama kan tadi ada 8 nasihat Imam Ghazali yang disampaikan. Yang pertama yang 4 harus ditinggalkan, yang 4 harus diamalkan. Ini yang kedua yang harus ditinggalkan. Mimma tada, yang harus kau tinggalkan. Wa antahdhara min antakuna wa'idhan. Berhati-hatilah, waspadalah kalau kamu jadi seorang pengisi mauidhah hasanah, penceramah, wa mudzakiran, pemberi nasihat, li'anna fihi afatan katsiratan, karena di dalamnya itu terdapat bahaya yang banyak, kecuali anta'mala bima taqul, kecuali kau amalkan apa-apa yang kau ucapkan. Awalan, yang pertama, kecuali kau mau mengamalkan apa-apa yang kau ucapkan. Berat yang namanya menasehati orang sebagai seorang penceramah dan lain sebagainya, sebagai wa'id. Li'anna fihi afatun katsirah, ada bahaya yang banyak, kecuali kau mengamalkan apa yang kau ucapkan. Yang pertama, summa ta'idza bihin nas, kemudian baru kau menasehati manusia. Fatafakkar, maka renungkanlah fi magila li Isa alaihi salam, tentang perkara yang telah diucapkan kepada Nabi Isa alaihi salam, yang difirmankan kepada Nabi Isa alaihi salam, ya bena Maryam idz nafsaka fa in ta'adzat fa'idhin nasa wa illa fastahi min rabbik. Wahai putra Maryam, nasihatilah dirimu sendiri. Kalau kamu sudah bisa menasihati dirimu sendiri, maka nasihatilah manusia. Kalau tidak begitu, fastahi min rabbik, maka malulah kamu dengan Tuhanmu. Wa ini betuli bihadzal amal, kalau Anda diuji, kalau Anda berada di posisi semacam itu, bihadzal amal fahtaris an khoslataini, maka jauhilah 2 perkara. Kalau kita di posisi seperti itu bagaimana, udah kelanjur, jauhilah 2 perkara. Yang pertama, al-ula anit takallufi fil kalam bil ibarat wal isyarat wa tamati wal abyat wal ash'ar. Maka jangan sampai kau itu memaksa-maksakan pembicaraan dengan ibarat-ibarat, makna-makna yang tersembunyi, isyarat-isyarat, kalimat-kalimat mutiara dan lain sebagainya, syair-syair dan lain sebagainya. Maksa-maksain pakai begitu, gak perlu. Li'anna Allah Ta'ala yubghitul mutakallifin, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dengan orang yang suka memaksa-maksakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah gak pernah memaksa-maksain. Dan Allah juga tidak suka, Allah benci dengan orang-orang yang memaksa-maksakan. Wal mutakallif al mutajawizu 'anil haddi, dan orang-orang yang memaksakan, yang melebihi batas, yadullu ala kharabil batin, menunjukkan rusaknya batinnya, wa ghaflatil qalbi, dan lalainya hatinya, wa ma'na tadzkir, dan makna tadzkir, memberi peringatan, adalah ayat kural abdu, yang namanya tadzkirah, peringatan. Kita kok memperingatkan kepada orang lain, itu adalah kita memperingatkan orang dari apa? Ayat kural abdu
narul akhirah. Kita memberi peringatan, ingetin orang dari apa? Narul akhirah, api neraka akhirat. Wa taqsira nafsihi, dan kecerobohan diri kita fi khidmatil khaliq, dalam khidmah kepada Al-Khaliq Allah Ta'ala. Kita beribadah kepada Allah Ta'ala, kita menghamba kepada Allah Ta'ala, kita masih banyak kecerobohan dalam ibadah kita. Itu kita ingatkan. Itu namanya peringatan seperti itu. Kita memperingatkan orang lain itu seperti itu. Isinya hanya berkusar seperti itulah. Kita memperingatkan manusia, besok kita ini neraka ini luar biasa panasnya, bla 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 bla. Taksiran nafsihi, kita ini ternyata ceroboh, kita ini suruh ibadah malah banyak lalainya. Dan wa yatafakkaru fi umril madha alladhi afnahu fi ma la ya'nihi. Dan kita giring itu manusia supaya apa? Mau merenung tentang umurnya yang telah ia lalui dan ia habiskan untuk melakukan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Wa yatafakkar fima baina yadayhi minal aqabati min adami salamatil imani fil khatimah. Dan ajak mereka supaya mau berpikir merenung tentang siksa-siksa dari pada tidak adanya keselamatan kita, akibat daripada tidak ada keselamatan pada kita. Tentang apa? Tentang tidak ada, belum tentu ada jaminan kita mati nanti bisa membawa iman. Wa kaifiyatu halihi fi qabdi malakil maut. Dan seperti apa keadaan kita nanti ketika malakul maut, malaikat mati mencabut ruh kita. Wa hal yaqdiru ala jawabi munkar wa nakir. Apakah kita nanti mampu menjawab munkar nakir? Wa yahtammu bihalihi fil qiyamah wa mawaqifiha. Dan kita menyedihi, prihatin dengan keadaannya fil qiyamati wa mawaqifiha. Kita nyusahin keadaan kita nanti, kita yang kita pikirin itu nanti di akhirat keadaan kita kayak gimana, tempat-tempat kita kayak gimana, nanti saya kumpul sama siapa, ketemu sama siapa, selamat atau tidak. Dua halaman. Wa yatamu bihalihi fil qiyamati wa mawaqifiha wa hal ya'buru an sirati saliman. Apakah bisa selamat melewati jembatan sirat? Am yaqau fil hawiyah. Apakah justru kita akan terjerumus, terpeleset ke dalam neraka hawiyah? Wa yastamiru dzikru hadzal asya. Dan pikiran semacam ini terus berkecamuk dalam hatinya, fi qalbihi fayuz'ijuhu an qararihi fa walayanu hadhihi niran. Maka hal tersebut, pikiran-pikiran tersebut itu, sehingga hal ini dapat menjadikan dia gelisah dari ketetapan hatinya, menjadikan hatinya selalu senantiasa bimbang, gelisah. Wa nawhatu hadhil masaib yusamma tadhkiran. Dan jeritan-jeritan musibah-musibah hal seperti inilah yang dinamakan tazkiron, dinamakan tazkiroh atau peringatan. Kita kasih peringatan kepada orang itu ya seperti itu. Wa i'lamul khalqi, dan memberitahu makhluk, wa itla'uhum ala hadhil asya, dan menunjukkan mereka pada perkara-perkara ini. Wa tanbihuhum ala taksirihim, dan memberi peringatan kepada mereka, mengingatkan kepada mereka atas kecerobohan mereka. Wa tafridihim, dan keteledoran mereka. Wa tabsirihim, dan memperlihatkan kepada mereka bi'uyubi anfusihim, atas kekurangan diri mereka, aib-aib diri mereka sendiri. Liyatamassaj hararatu hadhihi niran ahlal majlis wa tujzi'ahum tilkal masaib. Agar supaya litamassa hararatu hadhihi niran, agar supaya mengena, ya, menyentuh para penghuni majlis
wa tujzi'ahum tilkal masaib, dan musibah-musibah tersebut kita ingatkan, kita perlihatkan kekurangan-kekurangan dan keteledoran-keteledoran kita dasar tersebut, biar itu yang kita sentuhkan kepada ahli majelis. Liyatadarukul umurul madhiya bi qudrati taqati, agar supaya apa? Mereka mau menyusuli umur-umur yang telah dilalui dengan ketaatan, dengan semampu mereka, wa yatahassaru 'alal ayyam, dan menyesali atas hari-hari yang telah lalu, fi ghairi taatillahi, yang telah dihabiskan untuk perkara-perkara yang durhaka kepada Allah, selain taat kepada Allah. Wa hadhil jumlah ala hadzal tariq, dan jumlah ini ala hadzal tariq, dengan metode ini, yusamma wa'dhan, disebut dengan mau'idhah atau nasihat. Mau'idhah hasanah itu seperti itu. Kama law ra'aita an-nasaila, seperti andai kata engkau melihat banjir, qad hajama ala dari ahadin, telah datang menuju pada satu rumah seseorang, wa kana huwa wa ahluhu fiha, dan orang tersebut dan keluarganya ada di dalam rumah tersebut, sementara banjir itu sudah mau menuju ke rumah saudara kita tersebut, maka fatakulu al-hadar firru minas sail, wahai penduduk rumah, hati-hati, awas, segera keluar, minggir, banjir datang. Pasti kita berkata begitu. Wahal yashtahi qalbaka fi hadhil halah, apakah hatimu pada saat itu tersibukkan? Apakah hatimu tersebut pengin fi hadhil halah, dalam keadaan tersebut, antuh biro sahibad dar, untuk memberi kabar kepada sahibul bait, di khabaraka bi takallufil ibarat wan nukatil isyarat. Apakah kamu sempat mikir-mikir kata-kata mutiara dulu? Apakah sempat nyari-nyari ibarat yang ini dulu, pakai dalil dulu, pakai ini dulu, untuk memberi peringatan kepada penduduk ahli rumah? Itulah mau'idhah. Ibarat, bayangkanlah ini, kita kalau disuruh mau'idhah kepada orang, ibarat kita ada rumah yang mau kebanjiran dan keluarga dan seisi rumah ada di dalam rumah tersebut. Kita lagi nasihatkan mereka, cepat keluar, banjir udah mau datang. Kita sudah tidak sempat untuk memikirkan kalimat-kalimat yang indah ini, pemberitahuan yang bertele-tele, alhamdulillahirabbil alamin, pendahuluan yang bertele-tele dan lain sebagainya. Udah, itu namanya mau'idhah. Fakadzalika halul wa'id, seperti itulah keadaan seorang yang memberikan mau'idhah. Fayanbaghi ayyajtanibah, maka selayaknya lah bagi engkau menjauhi hal yang seperti itu. Wal khoslatu tsaniyah, perkara yang kedua yang harus kau jauhi adalah alla takuna himmatuka fi wa'dika ayyan aral khalqu fi majlisika au yudhiru al-wajda. Hal yang kedua yang harus kau jauhi adalah ketika kau memberi mau'idhah kepada orang adalah alla takuna himmatuka, jangan sampai keinginanmu fi wa'dika, dalam mau'idhahmu itu, ayyan aral khalqa, supaya orang ini nangis teriak ketika mendengar ceramahmu, ketika mendengar mau'idhahmu, fi majlisika, di majlismu, au yudhirul wajda, atau biar mereka demen banget dengan ceramah kita. Kita pengen ceramah kita itu berkesan begitu di hati mereka. Gak usah pengen seperti itu. Wa yashqu thiyaba, biar mereka sampai merobek-robek pakaian mereka saking terhipnotis dengan ceramah kita dan nasihat kita. Liqala, agar supaya apa? Biar mereka ni'mal majlisi hadza, majlis yang paling nikmat nih, majlis ini hadza li anna kullahu mailun lidunya, semuanya itu condong ke dunia saja. Wa huwa yatawalladu minal ghaflah, semuanya itu lahir dari kelalaian. Bal yanbaghi ayyakuna azmaka wa himmatuka ayyakuna azmuka wa himmatuka an tad'wan nasa minad dunya ilal akhirah. Tapi himmahmu, azammu adalah untuk mengajak manusia dari dunia menuju akhirat.
Wa minal maksiat ila ta'at, dari maksiat menuju taat. Wa minal hirsi ila zuhdi, dari demen amat dunia menjadi zuhud. Wa minal bukhli ila sakha, yang pelit jadi dermawan. Wa minasyaki ila yakin, yang jadi awalnya ragu jadi yakin. Wa minal ghaflah, yang lalai ila yaqdhah, menjadi ingat. Wa minal ghurur ila taqwa, yang terbujuk, yang tertipu ila taqwa, oleh tertipu dunia menuju menjadi orang yang bertakwa. Wa tuhabbiba ilaihimul akhirah, bikin mereka senang cinta dengan akhirat. Wa tubghidha ilaihimud dunya, bikin mereka ini benci dengan dunia. Wa tu'allimuhum ilmal ibadah, ajari mereka ilmu ibadah. Wa zuhud, dan zuhud. Wala taghurrahum, jangan kau tipu mereka bi karamillahi ta'ala, dengan mengatasnamakan kemurahannya Allah azza wa jalla, wa rahmatihi, dan rahmatnya Allah taala. Li'annal ghaliba fi tabaihim, karena pada umumnya pada kebiasaan mereka azzayyu an manhaj syar'i, menyeleweng dari manhaj syariatnya baginda Nabi Muhammad. Manusia itu tabiatnya itu suka menyeleweng dari syariat, maka jangan ditipu dengan mengatasnamakan kemurahannya Allah, dermawannya Allah, rahmatnya Allah. Jangan. Udah begini aja udah cukup, rahmatnya Allah luas. Mereka itu udah sukanya nyeleweng, digituin ya udah tambah nyeleweng. Jangan. Tapi dipupuk semangatnya yang dari tadi, yang dari maksiat menuju taat, seperti itu. Li'annal ghaliba wasa'yu fi ma la yaradallahu ta'ala bihi, dan bergegas meninggalkan fima la yardallah ta'ala bih, meninggalkan perkara-perkara yang tidak diridai oleh Allah. Wal isti'thar, dan mengenakan dan memakai bil akhlaqir radiyah, memakai akhlak-akhlak yang hina, tinggalkanlah seperti itu. Fa alqi fi qulubihim ar-ru'ba, maka jatuhkanlah tanamlah di hati-hati mereka itu rasa takut. Warawi'uhum wahadzirhum amma yastaqbaluna minal makhawif, dan takut-takutilah mereka. Wahadzirhum, takut-takutilah mereka amma yastaqbaluna, atas apa nanti yang akan ia hadapi, minal makhawif, dari perkara-perkara yang menakutkan. Wali'alla sifati batinihim tataghayyar, agar supaya siapa tahu batinnya mereka, sifat-sifat batinnya mereka nanti akan berubah. Wa muamalati dhahirihim, wa muamalati dhahirihim tatabaddal, mungkin barangkali perilaku dhahir mereka akan diganti menjadi yang lebih baik. Wa yatadhahharu al-hirsa war-raghbah fit ta'ah, dan terlihat manusia ya al-hirsa wa yatadhahharu, dan menampakkan kepada manusia al-hirsa war raghbah fi ta'ah, demen, raghbah, cinta, dan tampaklah, nah begitu, tampaklah akhirnya sampai tampak mereka itu demen banget, cinta banget fi ta'ati, menjalankan ketaatan. Waruju' anil maksiat, kembali dari kemaksiatan mereka. Wa hadza tariqul wa'di, inilah metode, inilah tariqahnya, inilah siasatnya mau'idhah wan nasihat, dan nasihat. Wa kullu wa'din, dan setiap mau'idhah la yakunu hakadha fahuwa wabalun, yang tidak seperti ini maka fahuwa wabalun, maka mau'idhah itu terdapat bilahi ala man qala, kepada orang-orang yang mengucapkannya, wa sami'a, dan orang-orang yang mendengarkannya. Maka balgila innahu gaulun, katakanlah orang-orang yang suka mau'idhah semacam itu, yang tidak punya tujuan seperti ini, katakan mereka itu adalah gaul. Bahasa gaul, kalau bahasa makna pesantren di Jawa itu memaknai gaul ini genderuwo, wa syaiton, dan setan. Wa yadhhab bil khuluqi an tariqi wa yuhlikuhum, mereka membawa manusia, membawa akhlak-akhlak bil khalqi, membawa manusia an tariqin wa yuhlikuhum, dari jalan
membawa manusia dan menjerumuskan manusia. Fayajibu alaihim ayyafiru minhu, maka larilah dari orang-orang yang seperti itu. Lianna yufsidu hadzal qail, karena kerusakan orang yang berkata seperti ini min dinihim, dari urusan agama mereka. La yastati'u bimithlihi asyaiton, setan pun tidak mampu melakukan hal seperti itu. Hanya manusia yang mampu melakukan seperti itu, menjerumuskan, menyesatkan manusia dengan dalih agama. Setan aja tidak mampu. Setan sudah pasti itu memusuhi kita, menjerumuskan kita, tapi tidak bisa memakai dalih agama. Tapi kalau manusia mengajak agama, ternyata malah menjerumuskan. Kalau setan udah dari dulu menjerumusin, nggak pakai agama-agamaan, emang benci dengan agama. Tapi kalau manusia pakai kedok agama tapi menjerumuskan. Wa man kanat lahu, barang siapa yang mempunyai yadun wa qudrah, punya kekuasaan, yajibu alaihi ayunzilahu anan manabir, wajib baginya untuk menurunkan orang-orang semacam itu dari mimbar-mimbar mauidhahnya, dari podium-podiumnya, wa yamna'hu, dan mencegah mereka anma basyara fa innahu, dari apa-apa yang mereka lakukan. Fa innahu, karena sesungguhnya hal tersebut min jumlatil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Mencegah itu terus juga termasuk dari perkara amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga yang harus kau tinggalkan adalah mimma tada'alla tukhalital umara wasalatin. Jangan kau bercampur, jangan bergaul, jangan terlalu akrab, cinta, demen banget dengan umara wasalatin, para pemimpin, para pejabat. Wala tarahum, enggak usah lihat mereka, enggak usah pengen dipandang mereka. Li'anna ru'yatahum, karena pandangan mereka, wa majalasatahum, dan duduk dengan mereka, wa mukhalatahum afatun azimatun, bergaul dengan mereka itu afatnya besar, bahayanya besar. Walau dan jikalau ubtulita biha, kalau engkau dalam posisi semacam itu, udah kelanjur, saya udah masuk dalam posisi seperti ini, saya udah berada di posisi berkumpul dengan para orang-orang pemerintah, para pejabat dan sebagainya, maka da'anka madhahum, tinggalkanlah, jangan sampai kau madhahum, enggak usah muji-muji mereka, wa thana'ahum, dan enggak usah kau merayu-rayu mereka, enggak usah kau memuji-muji mereka. Li'anna Allah Ta'ala yaghdabu idza mudihal fasiq wal zalim, karena Allah Ta'ala ghadab, Allah Ta'ala murka ketika orang fasik dan zalim itu dipuji. Wa man da'a li tuli baqaihim, dan barang siapa yang mendoakan agar biar panjang usianya, biar mereka selalu sehat dan sebagainya, faqad ahabba ayyusallaha fi ardihi, maka berarti orang tersebut senang bahwa Allah itu dimaksiati di muka buminya Allah. Warabi, perkara yang keempat, mimma tada, yang harus engkau tinggalkan adalah Allah taqbala syai'an, jangan kau menerima sesuatu min ata'il umara, dari pemberian para pemimpin, wa hadayahum, dan hadiah-hadiah mereka, wa in alimta, dan kalau engkau mengetahui, anha, bahwa sesungguhnya hadiah-hadiah tersebut minal halal, dari rezeki yang halal, walaupun itu dari yang halal. Li'anna tama'a, karena toma minhum, dari seorang umaro dan lain sebagainya, yufsiduddin, itu merusak agama. Li'annahu yatawalladu minhul mudahana, karena hal tersebut bisa melahirkan mudahana, apa, penjilat-penjilat, wa mura'atu janibihim, dan memelihara muru'ah, ya, muru'ah, harga diri, wal muwafaqah fi dzulmihim, wa hadza kulluhu fasadun fid din, semuanya ini membuat rusak agama kita. Wa aqallu madarratihi, dan jadi wa aqallu madarratihi annaka idza qabilta atayahum, ketika Anda menerima pemberian-pemberian mereka, wa tafa'ata min dunyahum ahbabtahum, kau ambil manfaat dari dunia mereka, ahbabtahum, maka kau suka mereka. Wa man ahabba ahaddan yuhibbu tula umrihi wa baqaihi bidarurati, wa fi mahabbati baqai zalim iradatu fi dzulmi ala ibadillahi ta'ala wa iradatu kharabil alam, fa ayyu syai'in yakunu adarra min hadza lid-dini wal aqibah. Wa iyyaka, maka berwaspadalah engkau, takutlah engkau, ayyukhdi'aka istihwa usyayatin, engkau itu apa, terbujuk dengan bujuk rayunya setan,
au qaulu ba'din nas, atau ucapannya sebagian manusia kepadamu, bi annal afdalu aula wal aula an ta'khudud dinar wad darahim minhum, yang lebih afdal, yang lebih utama adalah kau terima bantuan-bantuan harta-harta mereka itu. Wa tufarriquhuma bainal fuqara, nanti kalau udah ente dapat bagi-bagi deh ke bagian fakir miskin. Fa innahum yunfikuna fil fasqi, mereka itu fa innahum yunfikuna fil fasqi, infak-infak yang bagikan itu adalah infak fil fasqi, perbuatan yang fasik, wal ma'siyati, dan maksiat. Wa infaquka 'ala du'afa'in nas, dan infakmu 'ala du'afa'in nas, duit dari pribadimu sendiri, 'ala du'afa'in nas, kepada manusia-manusia yang du'afa, khairun min infaqihim, itu lebih utama daripada infaknya para pejabat mereka itu. Ente infak cuma 1.000 rupiah, tapi 1.000 rupiah itu berarti bagi kamu itu lebih mulia dari infaknya pejabat yang 1 miliar. Ringkasnya aja begitu. Ngapain ente nyari-nyari yang 1 miliar? Ente bisa infak 1 miliar dengan satu duit 1.000. Infaquka 'ala du'afa'in nas khairun min infaqihim, fa innal la'in qad qada'a a'naqin katsirin minan nas bihadhil waswasah wa qad dzakarnahu fi Ihya Ulumuddin fatlubuhu tammata. Hal-hal tersebut sudah aku jelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin, maka carilah di sana. Wa amal arba'atul lati yanbaghi laka an taf'alaha, dan 4 perkara lagi yang harus engkau laksanakan adalah yang pertama, anta ja'ala muamalataka ma Allah taala, muamalahmu itu hubunganmu bersama Allah, jadikanlah hubunganmu itu bersama Allah bihaitsu law amala biha abduka taradha biha minhu, sekira jikalau lau amala ma'aka biha abduka taradha biha minhu, seperti engkau punya bawahan, seperti engkau punya seorang pembantu. Nah, wala yadhiqu khatiruka, hatimu tidak terbesit suram terhadapnya, tidak kecewa. Ibaratkanlah seperti itu. Ibadah kita, muamalah kita kepada Allah, ibarat seperti kita itu punya seorang asisten. Apapun yang ia lakukan asisten kita itu, kita selalu redha kepada dia. Begitu pula kita beribadah kepada Allah. Wala taghdab, dan janganlah kau murka, marah, walladzi la tarda li nafsika, dan orang yang tidak redha dengan dirimu, min abdika al-majazi fala tarda, min abdika al-majazi, yang hambamu tadi kan majazi, fala tarda aidan lillahi ta'ala wa huwa sayyidukal haqiqi, sementara Allah tidak pernah marah, sedangkan hambanya Allah tidak pernah taat kepada Allah, tapi Allah tidak pernah marah. Sedangkan Allah sayyidukal hakiki, Tuhan kita yang hakiki. Terkadang kita yang punya hamba, kita yang punya asisten, kita selalu marah. Tapi Allah yang selalu didurhakai, Allah tidak pernah marah. Itu yang harus kita tinggalkan. Jadikan muamalah kita senantiasa kepada Allah. Yang kedua, wa kullu ma amilta binnas ij'alhu kama tarda li nafsik. Dan segala sesuatu yang kau perbuat kepada manusia, jadikanlah dirimu selalu redha minhum, dari mereka, li'annahu yakmulu imanu 'abdin hatta yuhibba li sa'irin nas, karena imannya seorang hamba itu tidak sempurna sehingga kita itu mencintai semua manusia, ma yuhibbu li nafsi, seperti ia mencintai dirinya sendiri. Yang ketiga, idza qara'tal ilma, jika kau belajar ilmu, kalau kau belajar ilmu, au tala'tahu, atau kau mutalaah ilmu, yang bagi ayyakuna ilmuka, maka seyogianya lah ilmumu itu supaya yuslihu qalbaka, bisa memperbaiki hatimu, agar supaya ilmu tadi bisa memperbaiki hati kita, wa yuzaki nafsaka, bisa mensucikan badan kita. Lau alimta, jikalau kau mengetahui, anna umruka ma yabqa, bahwa umurmu itu tidak panjang, wa ira usbu'in, tidak sampai seminggu misalnya. Coba kalau kita merenungkan diri kita seolah-olah umur kita ini nggak sampai seminggu. Fabid darurati la tashtagilu fiha, maka dengan kondisi seperti itu pasti la tashtagilu fiha, kau nggak akan disibukkan dalam waktu seminggu itu dengan belajar ilmu fikih, ilmu akhlak, ilmu usul kalam dan sebagainya. Li'annaka ta'lamu anna hadzal ulum, karena engkau tahu ilmu-ilmu ini la tugnika, nggak bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat. Bal tashtagilu bi muraqabatil qalbi, bahkan kita akan sibuk menata hati kita, wa ma'rifati sifati nafsi, dan mengetahui
menjauhi sifat-sifat nafsu kita, wal i'radi an alaikid dunya, dan kita berpaling dari alaqah daripada kaitan-kaitan dengan duniawiyah. Wa tuzakki nafsaha, kita sucikan badan kita anil akhlaqid dzamimah, dari akhlak-akhlak yang tercela. Wa tashtagila bi mahabbatillah, dan kita sibuk dengan cinta kepada Allah taala. Wa ibadatihi, dan kita beribadah kepada Allah taala. Wal ittisafi, dan bersifatan bil awsafil hasanati, dengan sifat-sifat yang terpuji. Wala yamurru ala abdin, dan tidak melewat pada seorang hamba yaumun wa lailatun, baik siang maupun malam, illa wa yumkinu ayyakuna mautuhu fihi, bisa jadi dia kematiannya itu tiba saat itu. Ayyuhal walad, duhai anakku, isma' minni, dengarkanlah kalam-kalamku, akhira wa tafakkar fihi, kalaman akhir, ucapanku yang terakhir, dan renungkanlah di dalamnya, hatta tajida khalasun, sampai kau menemukan keselamatanmu. Lau annaka ukhbirta, jikalau engkau diberi khabar bahwa sesungguhnya anna sultana ba'da usbu', seorang raja, presiden, ba'da usbu', dalam waktu seminggu ini, yaji'uka, akan mengunjungimu, zairan, mengunjungi, fa anna a'lamu annaka fi tilkal muddah, maka aku pasti tahu dengan masa itu, dalam masa seminggu tadi, la tastagu illa bi islahi ma'alimta, pasti kau akan sibuk memperbaiki apa-apa yang kau ketahui. Annan nadhara sultan, mana nih nanti yang dilihat presiden, nanti kita harus perbaiki, ini yang perlu dicat, itu yang perlu diperbaiki, ini nanti pasti presiden lihat ini nih, nanti ini harus dibersihin, ini harus ditata ulang. Sayaqau alaihi minathiyabi wal badan, maka hal tersebut akan maka akan terfokus dengan kebaikan-kebaikan, perbaikan-perbaikan dirimu, pakaianmu, badanmu, rumahmu, wal firash wa ghairiha, dan lain sebagainya, tempat tidur dan lain sebagainya, kamar dan lain sebagainya, pakaian. Wal antafakkar, dan sekarang renungkanlah, ila ma asyartu bihi, pada apa-apa yang aku isyaratkan, fa innaka fahim, karena sesungguhnya engkau itu bisa memahami. Wal kalam al fardu, dan ucapan-ucapan al fardu yakfi al kayyis, ucapan-ucapan yang sudah mencukupi, ya, ucapan-ucapan sudah mencukupi itu bagi orang-orang yang cerdas. Semua tadi itu sudah mencukupi bagi orang yang cerdas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallah, dan ucapan satu ucapan ini bagi orang yang cerdas, satu hadis bagi orang yang cerdas, itu sudah cukup. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Allah tidak melihat, memandang pada bentuk rupamu, dan juga tidak memandang amal-amal kamu, walakin, tetapi Allah melihat hati kita dan niat kita. Itu sudah cukup nasihat semacam itu. Wa in aradtal ilma ahwalil qalb, kalau kamu ingin mengetahui keadaan-keadaan hati, fangdur ilal ihya, maka ngajilah kitab Ihya, lihatlah kitab Ihya, wa ghairihi, dan lain-lainnya, min musannafati, dari kitab karangan-karanganku. Wa hadzal ilmi, dan ilmu ini fardu ainin, belajar ilmu tentang hati ini, keadaan-keadaan ahwal haliyah hati ini adalah hukumnya fardu ain. Wa ghairuhu, dan belajar ilmu lainnya fardu kifayah, illa miqdar ma yuaddi bihi faraidullah taala, kecuali ilmu-ilmu yang cukup bisa kita untuk melakukan kefarduan Allah taala. Kita diberitakan Allah ngapain, yang fardu, yang wajib, salat, pelajari ilmunya salat, yang berkaitan dengan salat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Itu sudah cukup, kecuali ilmu itu udah tidak bisa ditawar. Illa miqdar ma yu'addi bihi faraidullah taala. Selain itu hukumnya fardu kifayah. Wa huwa yuwafiquka hatta tuhasiluhu, dan Allah yuwafiquka, semoga Allah membantumu sampai engkau menghasilkan ilmu-ilmu tersebut. Walhasil warrabi', yang keempat, Allah tajma'a, yang terakhir, yang keempat, Allah tajma'a minad dunya aktsar min kifayati sanatin. Jangan kau kumpulkan harta dunia dari kecukupan 1 tahun. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti keadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'iddu dzalika li ba'di hujuratihi wa qal, yang menyiapkan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyiapkan kebutuhan istri-istri beliau selama 1 tahun. Allahumma, dan mendoakan waqala, ini doanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keluarga dan keturunannya. Allahumma ja'al, jadikanlah quta ali Muhammad kafafan, jadikanlah kecukupan bagi
kebutuhan pokok keluarganya Nabi Muhammad. Doanya itu untuk semua keturunannya, Masya Allah. Walam yakun yu'iddu dzalik, dan tidaklah yu'iddu dzalika likulli hujuratihi balkan ya'iduhu liman alima. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menyiapkan kebutuhan 1 tahun itu untuk semua istrinya, tidak. Balkan ya'iduhu liman alima anna fi qalbiha du'fan. Tetapi yang dikasih untuk setahun itu adalah yang hatinya ini masih lemah, keimanannya masih lemah, jadi belum kuat, maka dikasih kebutuhan kecukupan selama satu tahun. Wa amma man kanat sahiba yakin, kalau istri-istri beliau yang udah yakin, yang udah kuat, famakan ya'idullaha aktsara min quti yaumin aw nisfin, yang disiapkan hanya kebutuhan untuk sehari atau bahkan kecukupan selama setengah hari, dari pagi sampai siang, dari siang sampai malam, udah itu yang disiapkan. Jadi jangankan sampai setahun, kebutuhan yang dijatah itu hanya untuk sehari semalam atau bahkan untuk setengah hari. Kalau yang belum yakin dicukupi setahun. Kalau yang udah yakin, Masya Allah, kecukupannya itu hanya sehari atau bahkan setengah hari. Kita kumpulinya berapa tahun? Dah. Coba kita kalau mau mengikuti ini ya monggo ya silahkan. Ya, jadi kebutuhannya cukupkan hanya untuk selama putaran satu tahun aja. Nanti buat 1 tahun lagi. Anggaplah kita itu orang yang belum kuat seperti istri-istri baginda Nabi yang belum kuat. Jatahnya dikasih jatah setahun. Ya udah kita cari harta, cari duit buat kebutuhan kita setahun aja. Enggak usah mimpi 5 tahun ke depan saya nanti bisa beli apa, saya bisa beli apa, saya bisa sekolah di mana, nanti anak saya bagaimana. Enggak usah jauh-jauh, udah setahun aja kebutuhan pikir. Ya monggo silahkan di ini, ya tidak ya nggak apa-apa, orang ini sekedar nasihat ya. Jadi 8 nasihat tadi adalah 8 nasihat Imam Ghazali, yang 4 kita tinggalkan, yang 4 kita laksanakan. Insya Allah kita sambung pada minggu yang depan, insya Allah kita sudah khatam. Ada, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur katsir jazakallahu khairan jazak kepada guru kita Al-Kiram Ustaz Syaiful Anis yang memberikan dari materi pada setiap Ramadannya, setiap minggunya di Majelis Sejarah Khair. Mudah-mudahan ta'lim kita bermanfaat pada sore hari ini, dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, serta segala apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau dimainin nggak? Nggak usah ya, nanggung ya. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم فاعف عنا يا كريم. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عديم يا عزيز يا عديم أنت إلهي أنت إله لا إله غيرك. لا إله إلا أنت. اغفر لي ذنب العديم ذنب العظيم فإنه لا يغفر ذنب العديم إنه لا يغفر ذنب العظيم إلا العديم. يا عديم يا عديم أنت إلهي أنت لا إله غيرك. لا إله غيرك. اغفر لي اغفر لي ذنب العديم ذنب العظيم فإنه فإنه لا يغفر الذنوب لا يغفر الذنوب إلا إلا العديم. العظيم. يا عديم يا يا عديم عزيز أنت إلهي أنت إلهي لا إله غيرك. لا إله غيرك. اغفر لي اغفر لي ذنب العديم ذنب العظيم فإنه فإنه يغفر الذنوب يغفر الذنوب إلا العديم. إلا العديم. بسم الله الرحمن بسم الرحيم. الله الرحمن الرحيم. اللهم اللهم لك صمت لك صمت وبك آمنت وبك آمنت وعلى رزقك على رزقك أفطرت أفطرت برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. أرحم الراحمين. ذهب الظمأ وابتلت العروق وابتلت العروق وثبت الأجر وثبت الأجر إن شاء الله. إن شاء بسم الله. الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار.